Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-62 yang berjudul Juru Selamat Bersuka untuk Membawa Ketenangan dan Kedamaian. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Ada banyak yang salah menilai kehidupan dan karakter Kristus. Mereka berpikir bahwa dia tidak memiliki kehangatan dan selalu murung, bahwa dia kaku, keras, dan tidak memiliki sukacita, bahwa seluruh pengalaman keagamaannya selalu diwarnai oleh pandangan-pandangan yang suram. Jadi di sini dikatakan bahwa seringkali orang itu menilai dengan penilaian yang salah akan kehidupan dan karakter Kristus. Jadi seringkali yang kita baca adalah Yesus menangis. Yesus bersedih atas setiap dosa yang dipilih oleh umat-umat Yahudi pada saat itu. Dan juga dikatakan Yesus merenungi akan setiap dosa-dosa orang-orang itu. Dan memang dikatakan bahwa Yesus itu seringkali merenung atas setiap dosa-dosa dan menyesali mungkin akan setiap dosa-dosa yang orang-orang atau umat manusia pilih untuk melakukannya, dan mereka memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa seringkali itu juga tidak selamanya Yesus lakukan, yaitu dengan maksud yang lain bahwa seringkali kita boleh baca dalam firman Tuhan bahwa ia adalah orang yang justru menyembunyikan atau tidak mau menunjukkan segala pergumulan hatinya. Dan seringkali juga Yesus ini menunjukkan bahwa ia itu tidak mau untuk terlihat bersedih atau murung dalam kehidupannya. Maka dari itu anak-anak kecil pun mau untuk mendekat kepadanya. Karena kita boleh berpikir kalau muka kita sedang bersedih atau sedang murung atau sedang marah, tentu saja anak kecil tidak akan mau datang kepada kita. Tetapi ini berbeda dengan yang Yesus lakukan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, anak-anak kecil pun menyukainya. Maka dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa Yesus itu mempunyai rupa atau mempunyai karakter yang selalu bersuka cita, karena akhirnya anak-anak mau untuk tertarik datang kepadanya. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam setiap pengalaman keagamaannya selalu diwarnai oleh pandangan-pandangan yang suram. Seringkali itulah yang dipikirkan oleh orang-orang, bahwa dalam kehidupan keagamaannya itu hanyalah kesuraman saja, tidak ada kebahagiaan mengikuti Yesus. Tetapi dalam kehidupan kita, ketika kita mau berjalan bersamanya, tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian atau ketenangan yang lebih besar daripada berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika kita berusaha untuk berjalan bersama dengan dunia, kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapatkan itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang semu. Yang mungkin di saat orang-orang itu mengikuti pesta-pesta, mereka akan merasakan sebuah kebahagiaan. Tetapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka akan merasakan sebuah kehampaan kembali. Dan itulah yang tidak bisa dunia berikan dalam kehidupan kita, yaitu kedamaian secara sempurna atau secara nyata. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau untuk mengenal karakter Tuhan itu, kita mau untuk mempunyai kehidupan yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka ia akan memberikan kepada kita kedamaian. Bagaimana kita tidak khawatir akan kehidupan kita. Dan ketidakkhawatiran itulah yang akhirnya membuat kita ini bisa mempunyai atau menjadi orang-orang yang damai dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketenangan itu akhirnya akan ada dalam kehidupan kita ketika kita tidak mempunyai roh yang khawatir dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau untuk selalu mengenal Tuhan lebih dalam, maka ia akan membukakan setiap karakter atau setiap contoh-contoh yang ia sudah berikan ketika ia berada di dunia ini. Dan itu bisa kita pelajari ketika kita membaca akan firman Tuhan, ketika kita mungkin melihat akan alam sekitar yang Tuhan sudah ciptakan. Karena melalui alam pun Tuhan memberikan keindahannya yang akhirnya membuat kita itu mempunyai suatu kedamaian yang
yang sempurna. Dan di sini sering dikatakan bahwa Yesus menangis, bahwa ia tidak pernah tersenyum. Juru selamat kita adalah manusia yang penuh kedukaan dan selalu dalam kesedihan, karena dia membuka hatinya untuk semua kesengsaraan manusia. Tetapi meskipun hidupnya penuh dengan penyangkalan diri dan dibayangin dengan rasa kepahitan dan keprihatinan, jiwanya tidak hancur. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kesedihan atau penyesalan, tetapi ekspresi damai yang menenangkan. Hatinya adalah pancaran air kehidupan, dan kemanapun dia pergi, dia membawa kelegaan dan kedamaian, sukacita dan kegembiraan. Tertulis dalam buku Langkah kepada Kristus halaman 206 dan 207. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa meskipun seringkali Yesus itu menangis, ia terlihat tidak pernah tersenyum. Dikatakan bahwa kesedihan dan kepedihan hatinya itu semua adalah berasal daripada kesadarannya akan manusia-manusia yang ia sayangi dan ia rela untuk mengorbankan dirinya. Dan di saat itulah kita harus menyadari bahwa begitu besarlah kasih yang Tuhan berikan itu, atau perhatian yang Tuhan berikan itu untuk kehidupan kita, sehingga apakah kita mau untuk membuat Yesus itu kembali bersedih karena pilihan-pilihan kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk yang terbaik bagi kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita itu justru mau untuk memilih jalan kita sendiri, dan akhirnya itulah yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan ini supaya kita mau untuk memberikan diri kita hanya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita, dan akhirnya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Karena sebetulnya apa yang Tuhan inginkan itu adalah menjadikan kita orang-orang yang menjadi lebih baik dan lebih benar lagi. Dan sebetulnya yang mendapatkan keuntungan dari hal tersebut adalah kita sendiri, bukan Tuhan yang mendapatkan keuntungan. Karena ketika kita mau untuk mengikuti peraturan yang Tuhan berikan atau hukum-hukum yang Tuhan berikan, itulah yang akhirnya membuat kita itu menjadi orang-orang yang lebih teratur, orang-orang yang mempunyai kedamaian, dan orang-orang yang mempunyai ketenangan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang teratur, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang terburu-buru dalam setiap kehidupan kita dan pilihan-pilihan kehidupan kita. Dan di saat kita menjadi orang yang tidak terburu-buru, kita akan lebih tenang karena kita bisa memikirkan apa untung dan ruginya ketika kita memilih suatu pilihan itu dalam kehidupan kita. Dan melalui firman Tuhan ini kembali kita diingatkan supaya kita selalu bergantung hanya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memilihkan setiap pilihan itu dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam kehidupan kita hendaklah kita juga boleh merasakan bagaimana penderitaan Tuhan itu ketika ia melihat bahwa orang-orang yang ada di luar sana yang mungkin tidak mengenalnya itu menjauh daripadanya atau menolak dia. Dan biarlah apa yang Tuhan sudah contohkan dalam kehidupannya ketika ia berada di dunia ini, itu juga boleh kita hidupkan. Bagaimana kita juga merasa bersedih ketika ada orang atau teman kita yang memilih untuk tidak mengikuti Tuhan. Tetapi hendaklah itu bukanlah kita sendiri, karena seringkali dalam kehidupan kita justru melihat bahwa rumput tetangga itu lebih baik, dan akhirnya kita melupakan bahwa diri kita pun seringkali juga menyeleweng daripada apa yang Tuhan sudah tentukan. Dan di saat inilah kita diajarkan untuk kita lebih mempunyai empati dalam kehidupan kita, dan kita mau untuk menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Bagaimana kita dalam kehidupan bersosialisasi kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita, sehingga melalui kehidupan kita akhirnya orang-orang itu boleh mengenal karakter daripada Tuhan kita, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi bagaimana di sini juga kita diingatkan supaya dalam kehidupan kita itu kita selalu mengandalkan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang membuat kita itu menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Dan ketika kita mau untuk mengenal karakter Tuhan itu, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita talenta-talenta yang boleh kita pergunakan untuk
pekerjaan Tuhan itu supaya lebih berkembang. Dan biarlah melalui pekerjaan Tuhan yang lebih berkembang ini juga lebih memperkembangkan karakter kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena kita tahu bahwa kita ini hidup di detik-detik daripada penutupan pintu kasihan. Sudah sangat sedikit waktu yang kita punyai. Tetapi apakah kita masih mau untuk memikirkan hanya kesenangan-kesenangan kita saja atau cita-cita duniawi kita saja? Lalu kita mengabaikan apa yang Tuhan sudah rancangkan atau visi misi yang lebih jauh yang boleh kita lakukan. Dan di sini kita kembali diingatkan bahwa hendaklah mata kita selalu melihat kepada surga. Dan kita boleh melupakan atau menghilangkan setiap cita-cita duniawi kita yang akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan dengan demikian akhirnya kita boleh lebih mengenal karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan di saat kita mau untuk memberikan diri kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita mau untuk melayani orang lain, kita mau untuk berkorban untuk kepentingan orang lain. Di saat itulah kita akhirnya akan merasakan bahwa kedamaian yang sempurna itu adalah ketika kita tidak mementingkan diri kita. Karena ketika kita mementingkan hanya diri kita, hanya keluarga kita saja, maka yang akan timbul dalam kehidupan kita hanyalah kekhawatiran. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan bagaimana kita untuk memberikan diri kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Hati, pikiran, perkataan, tubuh kita semuanya kita berikan kepada Tuhan. Dan di sini kita diajarkan untuk memberikan sepenuhnya, bukan hanya sebagian. Dan ketika kita mau untuk memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk andil dalam kehidupan kita, memilihkan setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa setiap jalan yang Tuhan sudah tetapkan itulah yang akan membawa kita kepada kedamaian dan ketenangan. Dan tidak ada jalan yang lain yang bisa membuat kita mempunyai kedamaian yang sempurna itu selain daripada berjalan bersama dengan Tuhan. Seringkali memang dalam kehidupan kita begitu banyak ujian atau cobaan yang kita hadapi. Tetapi melalui ujian dan cobaan itulah yang akhirnya akan membuat kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Karena di saat itulah kita akhirnya biasanya akan lebih datang kepada Tuhan dibandingkan ketika kesukaan-kesukaan atau sukacita yang Tuhan berikan yang akhirnya seringkali membuat kita itu merasa bahwa diri kita ini pantas untuk menerima segala berkat-berkat Tuhan itu. Dan seringkali ketika berkat-berkat Tuhan begitu melimpahnya turun dalam kehidupan kita, seringkali justru kita akhirnya menjauh daripada Tuhan, melupakan Tuhan. Karena kita merasa bahwa dengan kuat dan kemampuan kita itu berhak untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Tetapi ketika Tuhan memberikan kepada kita suatu pengingat, suatu teguran dalam kehidupan kita, hendaklah itu boleh menjadikan pelajaran ataupun menjadikan pengingat bagi kita, sehingga kita selalu sadar bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, hendaklah kita gunakan semaksimal mungkin untuk pekerjaan Tuhan dan untuk meninggikan nama Tuhan saja. Dan di saat itulah kita akan merasa bahwa kita ini tidak ada artinya ketika kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bagaimana di sini kerendahan hatilah yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Pengorbanan dirilah yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Seperti kehidupan Yesus ketika ia berada di dunia ini. Ia meninggalkan kedudukannya atau tahtanya yang di surga. Segala kenyamanannya ia tinggalkan hanya untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Dan itu juga yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh juga memberikan pengharapan kepada orang-orang yang berputus asa yang mungkin ada di lingkungan di sekitar kita. Dan ketika kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan, hendaklah kita menjadi saksi yang hidup, bukan menjadi saksi yang palsu. Karena seringkali dalam kehidupan kita justru akhirnya menjadi saksi yang palsu karena kita tidak mencerminkan tabiat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengaku pengikut-pengikut Tuhan, anak-anak daripada Tuhan, hendaklah kita menunjukkan siapa Bapa kita yang sempurna itu melalui kehidupan dari perkataan, perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hendaklah pembacaan kita yang sangat singkat ini boleh menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga dalam kehidupan kita lebih hari lebih berserah, lebih bergantung kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kedamaian yang sempurna itu yang hanya berasal dari pengenalan akan Tuhan saja. Dan sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.